Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. PSSI kebut proses naturalisasi Mees Hilgers, segera disumpah, dan diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Proses naturalisasi Mees Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Mees Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Mees Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Mees bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Mees Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Mees Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin Tae-yong. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia.
Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari 2 pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Mae Silgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Mae Silgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Mae Silgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Mae Silgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Pascal Struijk segera dinaturalisasi. Bek keturunan Premier League siap perkuat Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, bek keturunan Indonesia yang bermain di Premier League untuk Leeds United, menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan dalam dunia sepak bola Indonesia. Pemain bertahan tangguh ini dilaporkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Proses ini dijalankan jelang laga krusial kontra Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk di Timnas Garuda diharapkan bisa memberikan kekuatan tambahan di lini pertahanan, yang akan sangat dibutuhkan dalam laga-laga penting mendatang. PSSI, yang dipimpin oleh Erick Thohir, telah menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat Timnas Indonesia dengan mengincar pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Pascal Struijk, dengan pengalamannya di Premier League, menjadi salah satu target utama naturalisasi untuk memperkokoh lini belakang Indonesia. Rumor yang beredar semakin kuat setelah PSSI mengonfirmasi bahwa proses administrasi untuk naturalisasi Struijk sudah memasuki tahap akhir. Pascal Struijk, kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, merupakan salah satu pemain bertahan yang bermain di salah satu liga terbaik dunia, Premier League. Saat ini, ia memperkuat Leeds United, klub yang dikenal memiliki sejarah panjang dan fanatisme pendukung yang besar di Inggris. Struijk dikenal sebagai pemain bertahan dengan fisik kuat, kemampuan membaca permainan yang baik, dan kemampuan bertahan yang sangat solid. Sejak bergabung dengan Leeds United pada 2018, Struijk mengalami perkembangan pesat. Setelah Leeds promosi ke Premier League pada 2020, Struijk menjadi bagian integral dari lini pertahanan tim di bawah asuhan Marcelo Bielsa, dan kemudian di era pelatih-pelatih berikutnya. Keberadaannya di Leeds telah memberikan pengalaman berharga, mengingat intensitas dan tekanan di Premier League sangat tinggi. Struijk memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi defensif, terutama sebagai bek tengah, tetapi ia juga bisa dimainkan sebagai bek kiri atau bahkan gelandang bertahan. Versatilitasnya di lini belakang membuatnya menjadi aset berharga di klub maupun timnas manapun. Kemampuan duel udara yang kuat, serta kemampuannya menguasai bola dengan baik, membuat Struijk cocok dengan gaya permainan modern yang mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang. PSSI selama beberapa tahun terakhir semakin gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Langkah ini diambil untuk memperkuat kualitas tim nasional yang akan berlaga di ajang internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, menjadi salah satu pemain yang masuk radar PSSI. Struijk telah lama menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Kesempatannya untuk tampil di timnas Belanda, negara asalnya, memang terbuka, tetapi Struijk tampak lebih tertarik untuk mengukir sejarah bersama Indonesia. Langkah naturalisasi ini
Jika terrealisasi, akan menjadi keputusan penting dalam karir internasional Struijk, dan tentunya menjadi keuntungan besar bagi Indonesia yang sedang membangun tim dengan visi lolos ke Piala Dunia. Proses naturalisasi Struijk dikabarkan sudah memasuki tahap final, dengan pihak pemerintah dan PSSI bekerja sama untuk menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan bisa memperkuat Indonesia dalam laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Bahrain, yang merupakan salah satu tim kuat Asia, terkenal dengan permainan agresif dan serangan-serangan cepat mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, lini belakang timnas Indonesia kerap menjadi sorotan karena sering mengalami kebobolan, terutama saat melawan tim-tim kuat Asia. Kehadiran Pascal Struijk diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini membutuhkan peningkatan signifikan. Struijk, dengan pengalaman bermain di Premier League, diyakini mampu memberikan stabilitas dan ketenangan di jantung pertahanan. Posturnya yang tinggi dan kemampuannya dalam duel-duel udara akan menjadi modal penting untuk menghadapi serangan-serangan Bahrain, terutama dalam situasi bola mati yang kerap menjadi andalan lawan-lawan Asia Barat. Kabar tentang potensi naturalisasi Pascal Struijk mendapat sambutan hangat dari warganet dan penggemar sepak bola Indonesia. Publik sepak bola tanah air melihat Struijk sebagai sosok yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan yang selama ini menjadi titik lemah. Pengalaman bermain di Premier League dianggap sebagai nilai tambah yang luar biasa, mengingat intensitas dan kualitas pemain di liga tersebut sangat tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal dengan taktik defensif yang solid dan transisi cepat dalam serangan balik. Kehadiran Pascal Struijk akan memberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut pilihan baru di lini belakang. Struijk, yang terbiasa dengan gaya permainan intens dan cepat di Premier League, memiliki kemampuan yang sesuai dengan filosofi Shin Tae-yong. Salah satu keunggulan Struijk adalah kemampuannya dalam memimpin pertahanan dan menahan tekanan lawan. Di Leeds United, ia sering menghadapi tim-tim top Premier League seperti Manchester City dan Liverpool, yang memiliki serangan sangat tajam. Pengalaman ini akan sangat berharga ketika Struijk harus menghadapi Bahrain, yang juga dikenal memiliki penyerang-penyerang cepat dan kuat secara fisik. Bahrain merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki pengalaman panjang di kualifikasi Piala Dunia dan selalu menjadi ancaman bagi tim-tim di Asia. Dalam laga-laga sebelumnya, Bahrain menunjukkan kemampuan dalam menekan lawan dengan serangan cepat dan bola-bola mati yang mematikan. Lini pertahanan Indonesia harus berada dalam performa terbaik untuk mengatasi ancaman ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target besar bagi PSSI dan seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar di putaran ketiga. Dengan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, skuad Garuda memerlukan kualitas tambahan di setiap lini, terutama di lini belakang. Pascal Struijk, dengan pengalaman bermain di Premier League dan potensi besar sebagai bek tangguh, dianggap sebagai salah satu solusi untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, Struijk akan menjadi pemain penting yang bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Pascal Struijk, bek Leeds United yang memiliki darah keturunan Indonesia, segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kehadiran Struijk diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini membutuhkan peningkatan signifikan. Ian Maatsen jadi sorotan warganet. Rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ian Maatsen, bek kiri berbakat yang saat ini membela klub Liga Utama Inggris, Premier League, Aston Villa, belakangan ini ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia. Kabar tentang kemungkinan Maatsen dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dinilai sebagai aset berharga yang dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda.
Konsistensinya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi faktor utama yang membuat namanya menjadi incaran PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Maatsen di timnas Indonesia dianggap dapat memberikan peningkatan signifikan dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Ian Maatsen, kelahiran 10 Maret 2002, adalah salah satu pemain muda berbakat yang saat ini bermain sebagai bek kiri untuk Aston Villa di Premier League. Maatsen sebelumnya merupakan bagian dari Akademi Chelsea FC, salah satu klub terbesar di Inggris, dan berkembang di sana sebagai salah satu talenta muda terbaik yang pernah dilatih oleh akademi tersebut. Setelah dipinjamkan ke klub lain seperti Charlton Athletic dan Burnley, Maatsen akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi Liga Inggris bersama Aston Villa. Maatsen memiliki gaya bermain modern sebagai bek sayap, yang tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga sangat berbahaya ketika menyerang. Kecepatan, kemampuan dribbling, dan crossing akurat adalah senjata utama Maatsen di lapangan, menjadikannya salah satu bek sayap muda terbaik yang saat ini berlaga di Premier League. Pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai liga terketat dan paling kompetitif di dunia, menjadikan Maatsen pemain yang sangat matang meskipun usianya masih muda. Ketangguhan mental dan kecakapan teknis yang dimilikinya membuat Maatsen menjadi salah satu nama yang diincar PSSI untuk proyek naturalisasi. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sedang menjalankan proyek besar untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu strategi yang digunakan adalah mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, dengan tujuan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Ian Maatsen, yang memiliki darah keturunan Indonesia, menjadi salah satu target utama untuk menjalani proses naturalisasi. Rumor tentang rencana naturalisasi Maatsen pertama kali mencuat setelah PSSI berhasil mendatangkan beberapa pemain keturunan lainnya, seperti Shane Patinama dan Maes Hilgers, yang kini sudah resmi memperkuat timnas Garuda. Maatsen, dengan pengalamannya di Premier League, dianggap dapat menambah dimensi baru di lini pertahanan Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Maatsen sendiri dikabarkan sangat terbuka dengan ide memperkuat timnas Indonesia, melihat potensi dan ambisi yang besar dari proyek yang sedang dibangun oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Meskipun ia belum memberikan pernyataan resmi, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa proses komunikasi antara PSSI dan pihak Maatsen telah berlangsung cukup intensif. Kabar tentang potensi Ian Maatsen menjadi bagian dari timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari warganet Indonesia. Di media sosial, nama Maatsen menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut antusias rumor ini, dengan harapan bahwa Maatsen bisa membawa perubahan besar bagi lini pertahanan timnas yang kerap menjadi titik lemah dalam beberapa turnamen internasional terakhir. Warganet juga mengakui bahwa kehadiran Maatsen yang memiliki pengalaman bermain di Premier League akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Ian Maatsen adalah bek kiri yang sangat dinamis. Jika dia bisa bergabung dengan timnas, lini pertahanan kita akan jauh lebih solid, ditulis seorang pengguna Twitter yang aktif mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, tak sedikit juga yang menyuarakan harapan agar Maatsen tidak hanya sekadar dinaturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga berkomitmen penuh untuk membela Indonesia dalam jangka panjang. Pemain seperti Maatsen bisa menjadi pembeda, tapi yang lebih penting adalah komitmennya untuk jangka panjang. Kita butuh pemain yang bisa membawa timnas ke level lebih tinggi, tidak hanya untuk 1 atau 2 pertandingan, ditambah pengguna lainnya di media sosial. Ian Maatsen dikenal sebagai tipe bek kiri modern yang memiliki keseimbangan antara kemampuan bertahan dan menyerang. Dalam bertahan, Maatsen memiliki kecepatan dan ketepatan dalam membaca permainan lawan, membuatnya mampu mematahkan serangan-serangan lawan dengan cepat. Dia juga kuat dalam duel 1 lawan 1, dan memiliki kemampuan positioning yang baik. Namun, Maatsen tidak hanya andal dalam bertahan. Dia juga seringkali menjadi motor serangan dari sisi sayap kiri. Kemampuan dribbling yang apik serta crossing akuratnya membuat Maatsen seringkali memberikan assist atau bahkan mencetak gol dari posisi yang tidak terduga. Kemampuan ini sangat cocok dengan gaya permainan yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kerap mengandalkan kecepatan dalam transisi menyerang. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang menyukai pemain dengan mobilitas tinggi dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Dengan gaya bermain Maatsen yang agresif dan kreatif,
Pelatih asal Korea Selatan itu diyakini akan dengan mudah memaksimalkan potensinya untuk membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ian Maatsen dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang selama ini seringkali menjadi titik lemah ketika menghadapi tim-tim dengan serangan cepat dan permainan agresif. Dengan pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal dengan intensitas permainan yang tinggi, Maatsen diharapkan mampu menutup celah tersebut dan menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di posisi bek kiri. Menurut beberapa sumber internal PSSI, proses naturalisasi Ian Maatsen sedang dalam tahap pembicaraan intensif. PSSI diketahui telah melakukan pendekatan formal dengan agen Maatsen, dan pembicaraan dengan pihak pemerintah Indonesia mengenai persyaratan administrasi juga sudah mulai dilakukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menyatakan bahwa naturalisasi Maatsen adalah salah satu prioritas dalam strategi jangka panjang untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Ian Maatsen, bek kiri berbakat yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Premier League, menjadi sorotan warganet Indonesia setelah muncul rumor mengenai proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Maatsen dipandang sebagai tambahan kekuatan penting bagi timnas Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Ketertarikannya untuk bergabung dengan proyek jangka panjang yang dibangun PSSI, bersama dengan suksesnya naturalisasi pemain seperti Maes Hilgers, membuat Maatsen semakin dekat dengan kemungkinan memperkuat Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari PSSI dan antusiasme masyarakat Indonesia menunjukkan betapa besar harapan terhadap Maatsen untuk membantu membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Kevin Dix tertarik dengan proyek Maes Hilgers, beri isyarat siap gabung timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix semakin santer dibicarakan setelah ia menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek naturalisasi yang telah sukses melibatkan Maes Hilgers. Hilgers, yang sudah dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia, menjadi salah satu inspirasi bagi Dix untuk mengikuti jejaknya. Bek kanan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark ini secara tersirat mengisyaratkan kesiapan bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kabar ini pun langsung memicu antusiasme besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang menantikan kehadiran Dix sebagai amunisi tambahan di lini pertahanan skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kehadiran Dix diyakini bisa memperkuat Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Maes Hilgers adalah bek tengah berdarah Belanda Indonesia yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, menjadi salah satu contoh sukses dari proyek naturalisasi PSSI yang bertujuan memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan berkualitas. Kevin Dix, yang juga memiliki darah Indonesia dari sang ayah, menyatakan bahwa keberhasilan Maes Hilgers dalam beradaptasi dan tampil baik bersama timnas Garuda membuatnya semakin tertarik untuk menjadi bagian dari proyek serupa. Hilgers tidak hanya memberi contoh bahwa proses naturalisasi dapat berjalan lancar, tetapi juga bahwa pemain dengan latar belakang Eropa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia di panggung internasional. Dalam beberapa wawancara, Dix sempat memuji kinerja Hilgers yang dianggapnya sebagai salah satu bek berbakat. Saya melihat apa yang dilakukan Maes di Indonesia, dan itu memberi saya motivasi. Ia menunjukkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah kesempatan besar, dan saya sangat tertarik melihat bagaimana ia berkembang, ujar Dix dalam sebuah pernyataan yang kemudian diulas oleh media-media Eropa dan Indonesia. Meski belum memberikan pernyataan resmi mengenai naturalisasinya, Kevin Dix sudah memberikan beberapa isyarat mengenai minatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Dix disebut-sebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang dibangun oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, yang secara bertahap memperkuat skuad nasional dengan memadukan pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berpengalaman. Dix menyadari bahwa Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan bertemu dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan. Melihat potensi skuad Indonesia dan proyek yang serius, Dix mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk bergabung dan siap membantu perjuangan timnas di level tertinggi sepak bola dunia.
Ini adalah kesempatan besar. Jika semuanya berjalan lancar, saya sangat tertarik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya melihat potensi besar di sana, dan proyek yang dijalankan dengan serius. Ini adalah langkah maju yang menarik, dan saya ingin berkontribusi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan besar di kualifikasi Piala Dunia, ujar Dix dalam wawancara terbarunya dengan media Denmark. Kevin Dix dikenal sebagai bek kanan yang sangat solid dalam bertahan dan agresif dalam membantu serangan. Di FC Copenhagen, ia menjadi salah satu pemain penting yang mampu menjaga keseimbangan tim, baik saat bertahan maupun ketika melakukan transisi serangan. Kecepatan, kemampuan duel, serta crossing akurat adalah beberapa keunggulan utama yang membuatnya dihormati di liga-liga top Eropa. Gaya bermain Dix sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan. Pelatih Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang menekankan pada pertahanan yang kuat serta transisi cepat dalam menyerang. Kevin Dix diprediksi akan sangat cocok dengan taktik tersebut, terutama mengingat pengalamannya bermain di liga-liga dengan tuntutan taktik tinggi seperti Serie A Italia dan Liga Super Denmark. Pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa, termasuk Liga Champions UEFA bersama FC Copenhagen, menjadikan Dix pemain dengan mentalitas kompetisi internasional yang kuat. Dengan demikian, ia tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan kualitas lini belakang Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh positif kepada pemain-pemain lokal. Kabar mengenai ketertarikan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia langsung disambut positif oleh PSSI dan para penggemar sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah beberapa kali menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, termasuk Dix. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang sudah lama kami incar. Kami senang melihat bahwa ia tertarik dengan proyek yang sedang kami bangun. Kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar sehingga ia bisa segera memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir dalam pernyataan resminya. Di media sosial, nama Kevin Dix langsung menjadi perbincangan hangat. Warganet menyambut antusias kabar ini, dengan harapan bahwa Dix bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Dengan Dix di pertahanan dan Hilgers di tengah, lini belakang Indonesia akan sangat kuat. Ini yang kita butuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat Asia di kualifikasi Piala Dunia, ditulis seorang penggemar di Twitter. Namun, ada juga yang berharap bahwa proses naturalisasi ini bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang menekankan bahwa pemain naturalisasi harus benar-benar berkomitmen dan tidak hanya membela Indonesia dalam waktu singkat. Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses di putaran ketiga, skuad Garuda akan menghadapi tantangan yang lebih berat di fase berikutnya. Lawan-lawan di babak ini jauh lebih tangguh, termasuk negara-negara yang secara rutin tampil di Piala Dunia seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan semakin beratnya persaingan, peningkatan kualitas skuad menjadi hal yang mutlak diperlukan. PSSI berharap bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Proyek ini bukan hanya sekadar ambisi lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keseluruhan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Kevin Dix semakin menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, terinspirasi oleh kesuksesan Maes Hilgers yang sudah dinaturalisasi. Dengan pengalaman dan gaya bermain yang konsisten di level tinggi Eropa, Dix diprediksi akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat.